Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Azrul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan TCP dan UDP. TCP adalah protokol yang menjamin pengiriman data yang andal dan terurut antara dua perangkat dalam jaringan. Ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan tiba dalam urutan yang benar. TCP juga memiliki fitur pemulihan jika data hilang atau rusak. UDP adalah protokol yang lebih sederhana dan ringan dibandingkan dengan TCP. Ini tidak menjamin pengiriman yang andal atau terurut dan tidak akan mekanisme pemulihan jika data hilang atau rusak. UDP sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan koneksi cepat dan sedikit overhead. Di sini juga ada contoh-contoh. Tentunya ada contoh TCP dan UDP. Yang pertama yaitu contoh TCP atau Transmission Control Protocol. Contoh yang pertama yaitu HTTP Hypertext Transfer Protocol. Ketika Anda mengakses sebuah situs web melalui browser, HTTP menggunakan TCP untuk mentransfer halaman web dari server ke browser. TCP memastikan data halaman web dikirimkan dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Yang contoh kedua yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Dalam pengiriman email, SMTP menggunakan TCP untuk mengirimkan pesan dari klien email ke server email penerima. Ini memastikan bahwa email terkirim secara andal dan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Contoh yang ketiga yaitu FTP File Transfer Protocol. Saat Anda atau mengunggah file melalui FTP, TCP digunakan untuk mengelola koneksi dan transfer file antara klien dan server FTP. Ini memastikan bahwa file-file besar dapat diunduh atau diunggah tanpa kehilangan data. Contoh keempat yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Apa itu HTTPS? Ketika Anda mengakses situs web yang menggunakan HTTPS, TCP digunakan untuk mengamankan transfer data. Ini mencakup enkripsi data yang dikirimkan antara browser dan server, memastikan privasi dan keamanan. Contoh yang kelima atau yang terakhir dari contoh TCP adalah SSH Scroll Shell. Dalam akses ke server jarak jauh melalui SSH, TCP digunakan untuk menjalankan sesi yang aman. Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan server dan mentransfer data secara aman dan enkripsi. Contoh UDP. Contoh UDP yang pertama yaitu DNS Domain Name System. UDP DNS digunakan dalam DNS untuk mengirimkan permintaan resolusi nama domain ke server DNS. Respon dari server DNS juga dikirimkan kembali menggunakan UDP. Karena permintaan DNS biasanya kecil dan cepat, UDP adalah pilihan yang baik untuk ini. Contoh yang kedua yaitu Voice over IP. Dalam panggilan suara melalui VoIP seperti panggilan Skype atau WhatsApp, UDP digunakan untuk mentransfer suara secara real time. Ini memungkinkan percakapan yang lancar tanpa terlalu banyak latensi. Kehilangan beberapa data dalam suara dapat ditoleransi. Contoh yang ketiga yaitu video streaming UDP Best Protocol. Layanan streaming video seperti video konferensi atau streaming video langsung sering menggunakan UDP untuk mengirimkan aliran video secara real time. Ini dapat mengurangi latensi meskipun beberapa paket data dapat hilang tanpa pengaruh besar pada kualitas tampilan video. Contoh keempat yaitu online gaming UDP based protocol. Dalam permainan online, UDP digunakan untuk mentransfer data permainan seperti posisi pemain dan tindakan dalam permainan. UDP digunakan karena latensi yang rendah, lebih penting daripada pengiriman yang andal dalam permainan online. Contoh yang terakhir atau yang kelima yaitu contoh dari UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol.
UDP digunakan dalam protokol DHCP untuk mengkonfigurasi alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Karena permintaan DHCP relatif sederhana dan sering terjadi, UDP digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi. Maksud dari penjelasan dari TCP dan